warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Medvelas di HP Himatika Podcast episode 4. Nah, jadi hari ini tuh kita mau ngebahas apa? Oke, mungkin Medvelas sudah pada lihat gitu ya di thumbnail, kemudian di judul juga udah tertera gitu. Bener banget, kita mau ngebahas tentang perempuan, pergaulan, dan juga perkuliahan. Wah, ini sangat krusial banget gitu ya pembahasan kita di podcast kali ini. Tentunya karena pembahasannya juga sangat menarik, kita juga ngundang bintang tamu kita pada kalian yang tentunya sangat amat spesial banget nih. Langsung saja kita sambut Teh Sendah Wardiana. Halo Teh, assalamualaikum nih. Gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, mungkin sebelum kita ngebahas lebih lanjut ya, Teh boleh kali Teteh perkenalan dulu nih kepada Medvelas sekalian. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Sendah Mardiana. Biasanya dipanggil Sendah. Oke, Teh Sendah, mungkin ada Teh organisasi atau mungkin apa gitu yang Teteh ikuti selama di perkuliahan? Ini saya dari organisasi Women Study Center UKM WSC. Waduh, Women Study Center ya, itu tuh apa Teh? Boleh diperkenalkan dulu? Women Study Center itu adalah salah satu UKM yang mengkaji tentang isu-isu keperempuanan. Gitu, yang berfokus pada yang mengkaji tentang isu-isu yang ada gitu, tidak hanya keperempuanan, tetapi diskusi mengenai kekerasan seksual yang ada ataupun isu-isu yang lagi booming gitu. Oke, keren banget ya Medvelas gitu. Women Study Center ya. Nah, boleh kalau misalkan Medvelas tertarik gitu tentang isu-isu kewanitaan, boleh banget gabung ke WSC ya Teh. Nah, oke, mungkin karena tadi udah perkenalan gitu dengan Teh Sendah. Sebelumnya Teh asalnya dari mana Teh? Belum disebut. Asli aku dari Jawa Timur, dari Lamongan. Lamongan. Ya, ada sapaan Jawanya gak? Bahasa Jawa gitu. Apa ya? Kan kalau Sunda Sampurasun gitu. Apa yang nggak ada kayak Oke, ya udah dah ya. Itu dia ya perkenalan dari Teh Sendah. Nah, mungkin kita langsung aja nih masuk ke pembahasan kita yang sangat amat menarik. Nah, Teh, melihat di zaman sekarang gitu ya, populasi manusia juga semakin meningkat. Bahkan di Indonesia sendiri peningkatan populasi itu hampir mendekati 270 juta lebih. Nah, tentunya kita sebagai manusia gitu ya bisa mengeksplor terus bersosialisasi dengan amat sangat banyak gitu ya untuk kita bereksplorasi terkait sosial. Nah, terutama di perkuliahan gitu. Nah, menurut Teteh apa sih gitu tantangan terbesar kita sebagai perempuan saat bersosialisasi di kampus Teh? Oke, langsung dijawab ya, membicarakan mengenai tantangan perempuan bersosialisasi di kampus gitu ya. Menurut aku pendidikan yang berkualitas itu dapat mengubah cara pandang seseorang. Di masa sekarang menurut aku perempuan itu sudah banyak yang berperan gitu. Berperan di jabatan yang penting, contohnya di institusi pendidikan gitu. Mendidik satu perempuan itu adalah investasi terbaik yang dapat dilakukan oleh orang tua ataupun keluarga ataupun masyarakat gitu. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad Hatta, mendidik satu perempuan sama saja mendidik satu generasi gitu. Nah, tetapi ketika perempuan dalam berproses itu tidak semudah itu gitu ya. Membicarakan mengenai tantangan pastinya multidimensional gitu ya. Membicarakan tantangan pastinya beraneka ragam, tergantung bagaimana konteks budaya dan sosial yang ada di kampus itu sendiri. Tapi menurut aku tantangan yang umum yang dihadapi oleh perempuan yang sangat fundamental itu adalah adanya budaya patriarki, adanya stereotip gender. Mungkin itu sih menurut aku tantangan yang mendasar yang seringkali dihadapi oleh perempuan. Budaya patriarki, budaya yang dimana meletakkan posisi laki-laki itu lebih unggul, lebih dominan daripada perempuan. Kayak perempuan tuh dinomor duakan gitu. Nah, budaya tersebut itu adalah pandangan tradisional yang masih dilestarikan sampai sekarang. Nah, selain itu stereotip gender, di mana seringkali perempuan itu dihadapkan oleh ekspektasi masyarakat. Contohnya kayak perempuan tuh harus bersifat lemah lembut. Perempuan tidak boleh berbicara kotor. Nah, seringkali kayak pandangan tersebut tuh menjadi tantangan tersendiri gitu untuk perempuannya gitu. Nah, dengan adanya kayak gitu, adanya budaya masih dilestarikan, adanya stereotip gender itu, seringkali perempuan itu merasa kayak nggak percaya diri gitu. Mau tampil, contohnya nih, saya mau ngambil, saya mencalonkan diri nih sebagai ketua umum. Itu masih banyak kayak tantangan-tantangan yang perlu dihadapi, entah itu stigma masyarakat nantinya, ataupun pandangan-pandangan terhadap perempuan, perempuan tuh kurang rasional gitu, perempuan tuh nggak bisa menghadapi masalah, perempuan tuh nggak logis kayak laki-laki, kayak gitu sih. Mungkin itu tantangan yang dihadapi oleh perempuan, tantangan umumnya gitu. Nah, nanti kalau tantangan apa lagi itu disesuaikan dengan kampus yang ada gitu. Oke, tadi ya gitu.
Medvelas, tantangan terbesar bagi perempuan untuk bersosialisasi di kampus itu amat sangat banyak ya teh gitu. Terus, nah karena tadi gitu ya, karena apa ya, melihat perempuan itu mungkin sudah dijudge duluan gitu ya sebelum melakukan apa-apa. Nah, kira-kira menurut Teteh bagaimana gitu Teteh melihat perkembangan perempuan dalam menciptakan ruang aman di kampusnya teh? Pergerakan perempuan ya, menurut aku pergerakan perempuan di sekarang tuh memiliki kemajuan yang dinamika yang positif gitu. Menurut aku pergerakan perempuan sekarang itu memiliki kemajuan yang signifikan gitu. Sekarang banyak kan di kampus-kampus itu organisasi keperempuan, contohnya saya yang berdiri di organisasi keperempuan, menurut aku tuh udah mulai stabil gitu pergerakannya. Dengan adanya gerakan perempuan itu, perempuan udah mulai action, udah mulai berani gitu. Nah, udah mulai tampil gitu. Sekarang banyak yang mahasiswa yang udah aware ataupun udah paham tentang isu-isu yang ada, entah itu isu diskriminasi ataupun isu yang tadi disebutkan budaya patriarki ataupun isu kekerasan seksual gitu. Nah, sekarang gerakan perempuan tuh tidak hanya aksi secara nyata doang gitu, tetapi di media digital melakukan kampanye kayak gitu. Nah, sekarang kan ada tuh gerakan perempuan, sekarang tuh lagi ada acara 16 HAKTP, Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Nah, itu dimulai dari kemarin, pembukaannya tanggal 25 Desember sampai nanti 25 November sampai nanti 10 November. Nah, itu banyak rangkaiannya nanti. Ada yang tanggal 3 tuh nanti memperingati Hari Disabilitas kayak gitu. Itu. Jadi kampanye yang kita lakukan oleh gerakan perempuan. Keren banget, keren banget. Nah, tadi udah disebutin gitu ya, bahwasannya banyak gitu ya gerakan-gerakan yang tentunya bisa dilakukan perempuan dan lingkupnya juga luas gitu ya. Tapi saya ngelihat gitu ya di kampus sering ada nih namanya feminim rasis gitu, kayak kita deh jangan deh perempuan itu laki-laki aja dulu, kayak misalkan mau memimpin nih, pemimpin pasti kan yang disorot tuh laki-laki dulu gitu sebelum ke perempuan. Nah, menurut Teteh apa sih yang kalau misalkan nih Teteh bisa mengubah satu hal di kampus ya untuk agar lebih inklusif, kira-kira apa yang ingin Teteh ubah? Menurut aku menjadikan kampus lebih inklusif ya, aku sih yang pertama yang aku lakukan tuh membuat ruang aman terlebih dahulu. Yang aku tahu tuh sekarang ruang aman di kampus tuh masih kurang gitu ya. Mungkin saya akan memberikan ruang aman terlebih dahulu, karena menurut aku ruang aman itu sangat perlu diperhatikan gitu ya, apalagi keamanan mahasiswa. Entah itu keamanan dari isu-isu yang sekarang lagi mendesak untuk dibahas, yaitu kekerasan seksual. Nah gitu, setelah nanti ada ruang aman, saya akan memperbaiki aksibilitas yang beraneka ragam. Contohnya, apakah fasilitas yang ada di kampus ini sudah bisa diakses oleh semua mahasiswa, terutama kaum disabilitas gitu. Nah, selain itu saya juga akan menggunakan media untuk menyebarkan berbagai platform untuk memberi edukasi kepada mahasiswa bahwa gender itu beragam gitu. Gender itu tidak hanya laki-laki dan perempuan gitu. Menurut aku sekarang tuh kayak mahasiswa ya, itu belum menerima akan keadaan hal itu gitu. Padahal menurut aku yang beraneka ragam itu tidak hanya budaya, tetapi gender. Nah, bagaimana kampus kita bisa inklusif kalau keamanan mahasiswa tuh belum terjamin? Sekarang masih banyak mahasiswa yang mengalami kekerasan seksual. Nah, itu tuh padahal menurut aku hal yang perlu diatasi gitu ya. Tetapi menurut aku kampus tuh kurang gitu untuk memberikan keamanan akan hal itu gitu. Keberagaman gender, kayak menurut aku yang hanya diterima oleh mahasiswa UIN itu laki-laki dan perempuan gitu. Nah, yang memiliki gender selain itu, apakah dia mendapatkan keamanan? Enggak. Terus fasilitas kampus, apakah fasilitas kampus sekarang udah bisa dinikmati terutama oleh kaum disabilitas? Nah, mungkin itu yang saya perlu tata terlebih dahulu, karena menurut aku kalau hal keamanan, hal kayak gitu tuh nggak bisa dibenerin, bagaimana kampus kita mau inklusif gitu. Jadi aku pengennya tuh mahasiswa open minded gitu, kayak jangan berfokus pada satu gitu, tetapi ya gitulah. Oke, mungkin tadi gitu ya, selain dari kaum disabilitas ataupun tadi gitu sudah sempat disinggung juga mengenai keberagaman gender. Iya, keberagaman gender dan juga kekerasan seksual gitu ya Teh. Nah, saya gitu baca ya di berita bahwasannya peningkatan aborsi gitu ya di Indonesia ini sangat amat menunjak gitu ya. Terutama mungkin saya baca di salah satu artikel, kebanyakan itu gara-gara pergaulan bebas. Oh iya. Nah, apalagi mungkin sebagai anak rantau gitu ya Teh, anak rantau kan jauh gitu ya dari pengawasan orang tua atau mungkin sebagainya. Menurut Teteh, kira-kira
bagaimana gitu cara anak rantau tetap teguh pada nilai-nilai keluarga dan agama di tengah kebebasan yang ditawarkan kehidupan kampus gitu. Sempat menyinggung tentang aborsi ya. Aborsi itu banyak faktornya gitu, tidak hanya oleh pergaulan bebas saja gitu. Orang sering melakukan aborsi itu gara-gara ada problematika tersendiri gitu ya. Nah, membicarakan mengenai bagaimana anak rantau gitu ya bisa menjaga pergaulannya. Ya. Gini, seringkali anak rantau tuh emang ya dihadapkan oleh tantangan-tantangan pergaulan bebas gitu. Nah, menurut aku anak rantau tuh harus cerdas gitu. Cerdas dalam memilih budaya yang ada, cerdas dalam memilih lingkungan yang ada. Kayak contohnya nih, saya sebagai anak rantau ya gitu. Kalau saya nggak cerdas ya pastinya terjerumus gitu. Walaupun kampus memberikan kebebasan gitu, tetapi kalau kita mempunyai batas gitu ya, batas kalau hal ini tuh jangan dilakukan karena ini gitu, jadi kita harus cerdas memilah ini ini lingkungan nggak harus saya ikutin gitu, karena hal ini bisa menjadikan saya semakin buruk. Nah kayak gitu sih, kayak harus cerdas lah dalam menentukan lingkungan dan teman yang ada gitu. Mungkin tadi ya udah disinggung juga gitu ya, kita harus bisa memilih pertemanan gitu ya. Tapi di kadang gitu kayak persirkelan itu tuh dianggap negatif gitu oleh sebagian orang gitu, karena terkesan tidak mau bergabung dengan kelompok pertemanan yang lain. Dan menurut Teteh apa sih pentingnya kita memiliki teman yang mendukung gitu di lingkungan kampus? Menurut aku mempunyai teman yang mendukung itu adalah salah satu hal yang penting gitu ya. Karena gini, teman yang mendukung kita, teman yang contohnya teman yang ada itu dapat membantu kita untuk kita menjalani masa transisi gitu ya. Masa transisi dari kita asalnya dari sekolah menengah gitu, tiba-tiba langsung ke dunia perkuliahan, di mana tuh emang lingkungannya kan berbeda jauh. Nah, dengan teman yang mendukung, kita dapat ditemani maksudnya kayak bisa ya ditemani dalam masa transisi itu, dalam masa kesulitan itu. Terus teman yang mendukung juga sangat penting gitu ketika kita dihadapkan oleh problematika, entah itu problematika dalam perkuliahan ataupun dalam permasalahan hidup gitu. Semakin kita banyak teman yang mendukung, semakin banyak perspektif yang kita dapatkan gitu. Kan adanya masalah pasti butuh solusi. Nah, belum tentu diri kita sendiri itu mendapatkan solusi gitu. Nah, gunanya teman ya untuk itu. Terus menurut aku di dunia perkuliahan juga teman yang mendukung sangat penting sih. Salah satu faktor penunjang bagaimana perkuliahan kita lancar atau enggak tuh tergantung teman loh, menurut aku, ya nggak sih? Kayak kalau kita nggak punya teman, nah andaikan nih kita ada halangan, kita hari ini nggak masuk kuliah. Terus kalau kita andaikan nggak punya teman yang mendukung, nah kita mau nanya ke siapa kan? Menurut aku tuh individualisme mahasiswa tuh sangat tinggi loh. Gitu. Oke. Nah, tapi gitu Teh, kan kita harus bisa ya bersosialisasi, terus ya harus bisa lah gitu kan kita harus bisa bergaul intinya itu kan dengan teman-teman di kampus itu ya, supaya kita tidak kesulitan. Tapi kan kita juga harus punya gitu ya batasan. Nah, menurut Teteh nih, bagaimana menjaga batasan dalam pergaulan tanpa membuat si orang ini tuh tersinggung gitu? Membicarakan batasan dalam pergaulan ya, menurut aku itu menentukan batas dalam pergaulan itu seni membutuhkan komunikasi yang jelas dan bersifat asertif gitu. Gini, kalau andaikan komunikasi kita nggak jelas, kita nggak akan diterima loh oleh kalangan yang berhadapan dengan kita gitu. Menurut aku konsisten dan sopan santun itu hal yang perlu diutamakan gitu. Contohnya kayak gini, ketika saya nih membatasi, kita harus paham dulu batasan yang seperti apa yang kita gaungkan gitu. Contohnya saya nggak boleh keluar malam. Ketika lawan kita mengajak keluar malam, kita harus berbicara secara jelas gitu, dengan sopan santun, dengan maaf gitu, ini kurang berkenan dengan saya, apakah bisa kayak gini gitu. Karena walaupun nantinya lawan kita tuh ya kurang menerima ya, namanya juga apaan sih ini, so alim banget gitu, pandangan kayak gitu tuh pastinya ada. Tapi kan ya setiap orang itu pasti mempunyai batasan itu sendiri gitu. Harus komunikasi yang jelas, sopan santun dan konsisten, dan memahami batasan dirinya tuh seperti apa. Oke. Nah, tadi ya harus bisa menjaga batasan gitu. Harus bisa nolak juga ya Teh kalau kayak gitu. Tapi ya sih kayak seringkali penolakan kita tuh nggak diterima dengan lawan. Betul. Kayak apaan gitu. Tapi ya
Tapi terkadang gitu ya, sebagai perempuan ketika kita ingin kayak menyorot dianggap pick me, nah menurut Teteh gimana gitu Teh pandangan pada hal Menurut aku mah kita tuh perlu tahu cuek dalam situasi. Contohnya kayak dianggap pick me. Menurut aku mau mempertanyakan kepada yang membicarakan itu, makna pick me itu apa sih gitu. Apakah kamu menganggap pick me dari diri aku menganggap akan hal itu gitu. Kalau kita hidup tapi kayak memprioritaskan apa kata orang lain, kapan kita akan maju gitu. Pasti apapun yang kita lakukan tuh pasti ada negatifnya ke orang lain gitu. Aku mah ya udah konsisten, apa yang harusnya jadi pegangan aku, ya itu yang harus aku pegang secara teguh gitu. Nggak akan mendengarkan lah perspektif dari orang mau ngomong apapun, ya udah itu terserah kamu, hidup aku, hidup kamu, yang penting aku sudah menjelaskan dengan sopan gitu sih. Nah oke, tadi mungkin sempat disinggung gitu ya Teh tentang beberapa hal. Nah, terus kan kayak kalau misalkan nih ada seseorang yang perempuan gitu, dia nih pick me, terus karena kan pasti orang-orang tuh kan nggak suka gitu, bukan nggak suka, dia pasti gak nyaman gitu ya berada di dekat orang tersebut. Nah pasti gak menutup kemungkinan walaupun mungkin dia merasa dirinya gak pick me, pasti dia ngerasa kesepian Teh karena nggak dirangkul gitu sama lingkungan sekitarnya. Nah terus pasti gitu terkena tekanan sosial yang seringkali itu menjadi alasan seseorang justru masuk lagi nih ke dalam pergaulan bebas itu ya, menyinggung lagi ke awal Teh. Nah menurut Teteh ini gimana gitu supayanya kita saat kesepian itu tuh nggak terjerumus gitu Teh ke dalam pergaulan bebas? Gini deh, menurut aku cara mengatasi kesepian tuh tergantung diri masing-masing gitu ya. Ada yang melakukan melampiaskan hal kesepian itu dengan perbuatan negatif, ada yang bisa menyampaikan rasa kesepian itu dengan hal yang positif. Itu tergantung masing-masing gitu ya. Nah, pertanyaan tadi, apakah rasa kesepian itu dapat menjerumuskan seseorang ke pergaulan bebas gitu ya? Menurut aku iya sih gitu. Karena gini, kebanyakan orang-orang tuh susah ketika dia harus keluar dari zona nyaman gitu. Contohnya gini, di keluarga kita kan dapat ya rasa kayak emosional, kayak terbangun kuat dengan keluarga, terus mendapatkan rasa kenyamanan. Tiba-tiba kita keluar dari zona itu, kita pindah nih ke lingkungan yang lain. Nah gitu, kita kan harus menyesuaikan diri. Apakah ketika kita menyesuaikan diri itu bisa langsung diterima oleh mereka atau enggak gitu. Nah seringkali rasa itu seringkali seseorang mendapatkan tekanan sosial contohnya yang kamu sebutin tadi gitu. Kayak tuntutan saya tuh harus diterima oleh kelompok ini misalnya, oleh circle inilah bahasa itunya, oleh circle ini gitu, dengan ekspektasi bahwa oh aku harus nih masuk ke circle ini kayak sesuatu hal yang ada pasti langsung diikutin gitu. Yang penting saya keterima di lingkungan itu gitu. Padahal terkadang FOMO tuh nggak perlu diituin gitu. Kalau kayak mengakibatkan pick me kayak gitu. Itu sih. Oke. Kalau tadi kan gitu kesepian. Terus kadang nih ada orang-orang yang terjerat ke dalam pergaulan bebas juga itu karena katanya fatherless Teh. Kehilangan sosok ayah katanya, sehingga dia tuh ini mungkin menyinggung kembali ya gitu yang di awal ya tentang aborsi teman-teman. Nah mungkin menurut Teteh gimana Teh pandangan Teteh tentang fatherless ini? Kurang kasih sayang terhadap orang tua ya. Itu adalah salah satu faktor orang-orang terjerumus ke pergaulan bebas gitu, karena kurangnya dukungan dari sosok ayah gitu, apalagi perempuan ya. Menurut aku pendampingan ayah tuh diperlukan loh, tidak hanya seorang ibu gitu. Jadi ya sangat berpengaruh, tapi nggak menutup kemungkinan juga bahwa orang yang terjerumus ke lingkungan bebas tuh gara-gara kurang kasih sayang terhadap ayah ataupun apa. Betul. Itu tidak bisa dispesifikan gitu, tidak bisa dibuat reason. Pasti banyak, kita harus, makanya riset itu penting gitu. Kayak contohnya, kenapa ya orang-orang nih banyak yang mengikuti pergaulan bebas, penyebabnya tuh apa gitu. Gitu sih. Ya, selain mungkin kita harus kayak kita harus ngasih waktu kita ke yang lebih positif mungkin ya supaya kita merefleksikan diri kegiatan positif yang bisa kita lakukan. Contohnya ya udah ikut organisasi gitu ya. Apa sih gunanya ikut ke lingkungan bebas kayak pergaulan bebas kayak gitu? Ya emang banyak orang yang mengatakan hal itu ya udah terserah, itu hak kita gitu. Tetapi
ya apakah hal itu ketika kita jalankan berdampak positif nggak ke kita gitu. Padahal kan kampus juga banyak penawaran tuh untuk untuk menyikapi rasa kesepian, ikut organisasi. Nah itu menurut aku lebih bermanfaat sih gitu. Terus memperbanyak pertemanan, lingkungan sosial yang mendukung kita untuk melakukan kebaikan gitu mungkin. Iya. Nah, salah satunya bisa join WSC. Betul katanya. Benar, harus join WSC. Nah, mungkin sempat disinggung gitu ya, karena kita harus bisa masuk atau memilih lingkungan pertemanan yang sangat baik. Itu salah satunya dengan tadi ikut organisasi. Nah, mungkin Teh pernah gak sih merasa kesulitan gitu menyeimbangkan antara kuliah, organisasi dan kehidupan pribadi? Terus gimana cara Teteh ngatasin hal ini? Kalau dijawab gitu pastinya pernah sih gitu. Soalnya menurut aku tuh menyeimbangkan itu susah loh. Malah aku kayak memberi apresiasi bagi orang yang bisa menyeimbangkan antara tiga kegiatan tersebut gitu. Mungkin aku tuh kalau mengalami di fase itu ya bikin jadwal kayak apa ya? Kayak saya tuh harus mengelompokkan mana hal yang penting, yang urgent untuk kita selesaikan terlebih dahulu, itu kita selesaikan gitu. Contohnya kayak kita harus memilah, oh ini tugas kuliah tuh harus dibereskan sekarang, ya udah gitu, organisasi saya tinggal gitu. Nah kayak gitu, untuk menyeimbangkan tuh tergantung masing-masing sih, tapi untuk manajemen waktu itu hal yang penting gitu. Kalau kita pinter manajemen waktu, kita bisa sukses kayak gitu. Banyak orang, tapi menurut aku tuh yang aku lihat banyak orang yang bisa kurang manajemen waktu. Kebanyakan kalau emang susah sih menurut aku antara pendidikan dikeseimbangkan dengan organisasi gitu. Nah jadi kita harus pinter nih, mana yang lebih urgent untuk kita ikuti terlebih dahulu, mana yang enggak gitu. Ketika dalam dunia perkuliahan ada tugas yang mendesak, ya udah kita beresin, organisasi kita tinggal. Ketika di organisasi membutuhkan kita, ya udah kita terjun ke organisasi gitu. Gitu sih manajemen waktu yang baik. Oke. Nah mungkin ada gak sih tips dari Teteh gitu untuk terus semangat belajar nih di tengah kesibukan kampus gitu ya, apalagi Teteh sebagai ketum di OSC ya. Nah iya gimana Teh? Menurut aku untuk bersemangat dalam belajar ya, yang penting tuh manajemen waktu, motivasi yang tinggi, dan ingat tujuan gitu. Seringkali orang-orang tuh mengabaikan tujuan awalnya, kayak saya nih dari Jawa gitu ya. Kayak tujuan awal aku ke Bandung tuh ngapain sih, organisasi gitu? Enggak kan ya, pasti kuliah gitu. Nah, aku harus memanajemen waktu yang baik. Habis itu saya harus meningkatkan motivasi. Terus mempertanyakan kembali tujuan saya ke sini tuh apa? Saya belajar untuk apa gitu. Terus menyaring sih kayak gini nih. Aku tuh ke organisasi ini tuh benefitnya apa? Apakah jangka panjang saya dapat gitu. Contohnya saya sekarang ya menjadi ketua. Apakah saya setelah menjadi ketua di WSC, kedepannya saya bisa dapat hal-hal yang menguntungkan bagi aku gitu. Kenapa? Itu sih salah satu motivasi kenapa aku terjun untuk mencalonkan diri ke ketua WSC. Menurut aku memperjuangkan perempuan itu bukan hal yang mudah gitu ya. Apalagi di tengah masyarakat yang sekarang tuh budayanya tuh masih patriarki ya, dari dulu sampai sekarang gitu. Menurut orang-orang pendidikan sekarang itu udah udah setara. Tetapi bagaimana dengan pendidikan orang-orang yang hamil di luar nikah? Apakah dia tetap mendapatkan haknya? Kan enggak gitu. Terus kan di mungkin nyinggung sedikit ya tentang WSC. Seringkali orang-orang tuh memaknai WSC tuh hanya organisasi yang berfokus pada orang-orang perempuan gitu. Emang benar, saya tidak menyalahkan bahwa WSC itu emang dominan ke perempuan. Tapi menurut aku sejauh ini tuh ilmu aku bertambah tuh gara-gara di WSC. Saya dulu tuh hanya paten ya, kan mungkin dari lingkungan keluarga saya yang kayak gitulah ya, yang tadi disebutkan gitu. Itu terus saya belajar banyak hal. Oh ternyata keadaan perempuan sekarang tuh nggak setara apa yang dipikirkan oleh masyarakat. Ternyata perempuan tuh rentan ya mendapat kekerasan seksual gitu. Makanya saya kenapa memutuskan untuk terjun ke organisasi. Kalau dikatakan apakah saya bisa menyeimbangkan, enggak, saya nggak bisa. Karena menurut aku, jurusan aku dengan organisasi yang aku tekuni sekarang itu sangat bertabrakan gitu. Dimana di bahasa Arab yang berfokus pada nahwu sorof, pada ini, sedangkan di WSC liar gitu pembahasannya gitu. Makanya kalau ditanyakan untuk menyeimbangkan waktu selain manajemen waktu, ya mungkin itu kembali ke mereka masing-masing gitu. Harus ya, saya kalau udah berfokus ke organisasi pasti saya itu ke Bandung ngapain ya gitu sih. Pasti ada di titik orang itu memikirkan tentang kuliah gitu ya. Oke Teh, mungkin apakah Teteh pernah
bertemu nih dengan kayak seseorang yang menurut Teteh dia ini terjerat ke dalam pergaulan bebas Teh? Pernah gak? Pernah, maksudnya konteks pergaulan bebas itu yang seperti apa? Apakah pertemanan? Iya, pertemanan gitu yang kayak misalkan dia nih yang awalnya mungkin kayak cheerful gitu, baik atau mungkin yang sebagainya, terus tiba-tiba dia menjadi seseorang yang berubah gitu 180 derajat. Pernah gak Teh? Pernah sih, tapi saya nggak akan menyalahkan akan hal itu gitu. Karena orang tuh nggak mungkin berubah kalau nggak ada faktor yang menyebabkan gitu. Adanya akibat pasti ada sebabnya. Itu ya Matt Velas, itu kita udah ngebahas ya, tadi sempat disinggung juga tentang perempuan gitu ya, pergaulan dan perkuliahan di mana kita harus pintar-pintar lah intinya ya memilih teman memilih gitu. teman. Iya. Nah, salah satunya dengan ikut organisasi atau ya mungkin yang sebagainya gitu yang positif lah dampaknya, feedbacknya ke diri kita. Nah, selanjutnya nih Teh, di HP ini Himatika Podcast kita punya sesi namanya TTM. Apa itu? Tanya-tanya Matt Velas. Nah, jadi di itu kita udah nge-share gitu ya apabila ada Q&A yang mau ditanyakan nih ke Teteh. Nah, oke, mungkin aku izin bacakan gitu ya. Dari yang pertama nih, dari Teh Zahira. Nah, pertanyaannya, apa tantangan terbesar perempuan dalam mencapai kesetaraan gender di dunia kerja di masa depan, katanya Teh? Langsung dijawab boleh? Boleh. Budaya patriarki sih menurut aku, balik lagi. Di dunia pekerjaan tuh seringkali budaya patriarki itu menempatkan perempuan di nomor 2 kan. Walaupun menurut aku di dunia kerja tuh bisa dibilang setara, tapi enggak loh. Dalam gaji misalnya, itu ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Itu tuh diakibatkan oleh budaya patriarki bahwa perempuan mah ya udah dia mah cuma ibu rumah tangga gitu. Kalau laki-laki kan dia itu sebagai kepala rumah tangga yang banyak banyak yang dibiayai gitu. Padahal sekarang perempuan juga banyak loh yang menjadi kepala keluarga, contohnya single parent gitu. Itu tuh budaya lama yang dilestarikan sampai sekarang yang mengakibatkan tidak kesetaraan akan hal itu. Mungkin untuk menuju kesetaraan itu ya kita harus kasih edukasi, kampanye sih, kayak kampanye memberikan pemahaman bahwa perempuan itu juga perlu mendapatkan hak-haknya gitu. Perempuan nggak harus dirampas gitu, pendidikan dirampas, dalam dunia kerja dirampas dengan hanya stereotip yang masih menempel gitu. Padahal membicarakan mengenai kayak kebisaan kalau kebisaan kayak membicarakan mengenai kita dalam bekerja, kemampuan dalam bekerja. Padahal mah ya nggak bisa loh dibenturkan antara laki-laki dan perempuan gitu. Malah menurut aku perempuan tuh malah bisa double burden gitu. Iya kan? Iya. Kayak ngerjain ini bisa, ngerjain yang lain, Sedangkan laki-laki, ya, walaupun dalam faktor biologi. Nah, faktor biologi itu yang sering kali menjadikan tidak kesetaraan gitu, bahwa laki-laki itu kuat, perempuan enggak. Padahal mah itu nggak bisa loh dibuat menyeimbangkan kesetaraan gitu sih. Betul. Apalagi banyak gitu ya segmen di masyarakat bahwasanya ya udah sih perempuan mah di dapur aja gitu, ngapain gitu ya Teh. Iya sih, kayak orang-orang tuh banyak yang berpegang yang saya ucapkan tadi itu, mendidik satu perempuan itu sama saja mendidik satu generasi. Tapi orang-orang tuh lupa bahwa madrasatul ula itu juga perlu dibekali gitu. Dibekali dengan ilmu, tidak cukup dengan ilmu pengetahuan saja gitu. Gitu sih menurut aku. Nah, itu dia ya jawabannya gitu untuk Teh Zahira. Nah, selanjutnya langsung ke pertanyaan kedua. Itu katanya, apa yang menjadi tantangan terbesar bagi perempuan dalam pergaulan di lingkungan perkuliahan, Teh? Apa yang menjadi tantangan terbesar bagi perempuan dalam pergaulan di lingkungan perkuliahan? Mungkin pandangan masyarakat sih yang menjadi tantangan terberat tuh menurut aku. Kayak sekarang tuh perempuan tuh nggak bisa mengekspresikan apa yang dia inginkan gitu. Kayak ada yang mengatakan di buku itu perempuan tuh sanglian gitu. Dari kecil perempuan tuh udah nggak menjadi dirinya sendiri. Kayak aku dilahirkannya udah perempuan tuh harus gini, perempuan harus gini gitu. Mungkin pandangan masyarakat gitu. Makanya kayak orang yang bilang perempuan apa sih yang perlu diperjuangkan oleh perempuan gitu. Padahal menurut aku merubah stigma masyarakat itu nggak bisa loh oleh perempuan sendiri. Makanya laki-laki menurut aku juga perlu belajar tentang ilmu keperempuanan gitu. Ya buat ngebekali dirinya sendiri gitu. Soalnya kalau kita nih, aku sebagai perempuan kayak mau mendobrak stigma
yang ada. Tetapi kalau nggak ada bantuan dari pihak laki-laki itu sendiri ataupun pihak masyarakat sendiri, nggak akan bisa. Stigma tuh pasti akan mengalir terus, dan itu yang kayak menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan gitu. Betul sih ya gitu. Kembali lagi ke historical mungkin ya, ke sejarah gitu ya, di mana statement perempuan yang dianggap ya kembali lagi gitu ya di dapur aja, padahal dapur yang seperti apa dulu gitu ya, mungkin ya yang tadi gitu yang kurang pendidikannya ya dapurnya seperti itu, dan sedangkan yang tinggi pendidikannya dapurnya beda lagi gitu ya. Nah oke, mungkin itu dia ya jawabannya untuk Teh Adilanra _. Nah selanjutnya di pertanyaan ketiga dari HP. Nah katanya batasan untuk wanita yang berpacaran itu gimana Teh? Terus sama katanya haruskah wanita bisa menjaga diri? Membicarakan batasan diri itu tergantung kepada diri masing-masing ya. Ini seringkali batasan perempuan tuh dibenturkan oleh agama, kayak batasan pacaran gitu. Ya emang kalau dalam agama ya emang pacaran nggak boleh ya dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan gitu. Pertanyaannya kenapa yang dipertanyakan tuh hanya batasan seorang perempuan saja gitu? Iya betul. Nah kenapa nggak batasan seorang laki-laki dan perempuan gitu? Betul. Nah namanya pacaran, apa ya batasannya? Mungkin ya jangan berlebihan lah gitu. Kita punya otoritas diri yang perlu kita jaga. Ya jangan dikasihin ke orang yang orang yang salah gitu. Contohnya sekarang tuh banyak ya pacaran yang mengakibatkan kayak mengakibatkan dampak yang buruk gitu. Buat apa sih, kayak ya emang sih pacaran tuh menurut aku ya hal yang bikin kita semangat gitu. Tapi kita harus mikir negatif pacaran tuh banyak. Sekarang malah banyak kekerasan KDP, kekerasan dalam pacaran, itu dampaknya perlu dipikirin. KDP. Saya baru dengar KDP. Kekerasan dalam pacaran tuh sering kali dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Banyak, terus akibat dari KDP bisa mengakibatkan femisida kayak gitu. Femisida tuh pembunuhan yang dilakukan pembunuhan terhadap perempuan. Itu. Jadi ya kita harus menentukan dong otoritas diri kita. Ini batasan yang nggak boleh saya lakukan. Contohnya ya jangan itu mah tergantung pasangannya ya, atas izin pasangannya batasan pacaran tuh mau sampai mana gitu. Apakah hanya sekedar chattingan memberi semangat gitu, yang penting mah tahu batasan gitu. Nah itu ya jawabannya untuk HP gitu ya, terkait batasan itu dari dua arah gitu ya. Harus dari dua arah. Itu masa yang perempuan ngebatasin, laki-lakinya enggak, itu mah batasan itu hanya sebuah kata gitu. Iya. Lebih diperhatikan kembali mungkin ya terkait hubungannya juga. Nah mungkin Teh segitu ya gitu untuk pertanyaan-pertanyaannya, kemudian sesi TTM-nya. Mungkin sebelum ditutup nih dari Teteh ada closing statement dulu untuk Medfelas. Belajar mengenai ilmu perempuan itu penting gitu, tidak hanya untuk perempuan saja tetapi untuk laki-laki, karena ya malu kalau laki-laki lebih kayak laki-laki nggak bisa mengajarkan perempuan tentang keilmuan gitu sih mungkin. Oke, mantap. Give applause. Nah, itu dia ya gitu Medfelas, podcast kita kali ini tentang perempuan, pergaulan, dan perkuliahan. Semoga tadi apa yang disampaikan bisa bermanfaat gitu bagi Medfelas semua. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Teh Senda gitu ya sudah bersedia datang ke HP episode 4 kali ini gitu. Saya sangat amat tersanjung gitu, sangat suatu kehormatan gitu Teteh bisa datang ke podcast kita kali ini. Oke, mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.